علمنا به شيخنا بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقودات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun doa iftitah ya halaman 69. Adapun doa iftitah, maka tatkala engkau membaca doa tersebut, baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Dotnya baris di atas. Maka hendaklah engkau waktu membaca doa iftitah tadi kan sampai habis tuh satu tungnya tuh kita. Maka hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu bahwa adalah hatimu itu berhadap kepada zat Allah Ta'ala yang maha besar lagi maha suci daripada jihad. Jadi kita disuruh rasa berhadap lawan Allah, tapi jangan sampai menganggap Allah Ta'ala itu berjihad berarah rasa di hadapan kita mencungkung duduk, itu salah tuh. Maka oleh para ulama, kalau kita rasa berhadap lawan Allah atau yang disebut tawajuh ilallah itu yang dilihati adalah karyanya. Jadi karya Allah itu adalah seluruh ciptaan sidin itu karya Allah, sekaligus menjadi mazhar bagi sidin. Maka kalau kita melihat ulahannya mangganang sidin, itu sudah dianggap tawajuh ilallah. Itu arti tawajuh tadi rasa berhadap lawan Allah Ta'ala. Jadi yang dihadapin itu ulahan sidin. Nah, itu maksudnya. Yakni maha suci daripada pihak. Nah, ya Allah, pihak itu maksudnya arah. Sebelah kanan, sebelah kiri. Dan maha suci daripada tempat. Amun sidin di sebelah kanan berarti bertempat maha suci juga. Dan yaitu yang menjadikan Allah yang menjadikan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Supaya adalah perkataanmu itu benar. Jadi kita berucap wajah tuh itu sepertinya kita berhadap lawan Allah Ta'ala berucap ning itu nah. Maka kada boleh kita memikirkan yang lain melainkan hanya berhadap lawan Tuhan karena di hadapan Allah Ta'ala. Jadi yang dilihati itu Bang, yang diganang itu nah kebaikan Allah semata-mata. Itu sudah dihukumi tawajuh lawan Allah. Perasaan kita kada sanggup apa-apa, lalu kawa mengucap wajah itu tadi, keingatan kita nih Allah kita yang menolongi, itu sudah tawajuh narnya, sudah tawajuh. Nah, jadi mudah aja tawajuh itu kada yang ngalih tuh. Mangganang sidin yang menolongi tawajuh, melihat ini karyanya sidin tawajuh juga, atau rasa dilihat oleh sidin tawajuh juga. Nah, jadi jangan kayak mahayal-hayal sidin di hadapanku aja mencungkung. Nah itu loh salah nih tuh. Lagi muafakat dengan yang di dalam hatimu. Nah sesuai lawan yang di dalam hati kita. Jadi apa yang kita ucapkan wajah itu sesuai dengan yang di hati kita. Yang kita lihati memang kebaikan Allah seberataan Bang. Maka jika tiada demikian itu, mun hati kita kada melihat lawan kebaikan Allah waktu mengucap wajah tu wajhiya lillazi, niscaya adalah engkau itu dusta. Dan dusta itu sebenar-benar sebesar-besar kesalahan kepada Allah.
Dan apabila engkau berkata hanifan muslima, sambungannya adalah, maka sayogianya bahwa engkau hadirkan dengan hatimu bahwa orang muslim itu yaitu sejahtera segala manusia itu daripada lidahnya dan tangannya. Nah, hanifan muslima itu kan masih dua iftitah nih. Waktu kita membacaan itu kita harus memeriksa, meyakinkan bahwa kita sebagai orang muslim kada mengganggu orang, baik muntung kita, baik tangan kita, baik betis kita. Jadi kitanya, sikap kita kada mengganggu lawan orang. Maka jika tiada engkau hadirkan seperti yang demikian itu, kada ada bercita-cita hendak memikirkan supaya orang jangan terganggu di kita, maka niscaya adalah engkau itu dusta juga. Nah, apalagi yang ini jujur orang bahari sembahyang, tapi sembahyang kadang menjadikannya, kadang meninggikan derajatnya, karena inya mengucapkan hanifan muslimah tapi gawiannya masih mengganggu orang. Maka hendaklah engkau mengucap istighfar jasidin amun kada sesuai lagi lawan gawian lawan ucapan hanifan muslimah itu tadi teh. Maka hendaknya kita mengucap istighfar. Jadi kalau kita melihat keadaan kayak inilah, ucapan kita ada adab hatinya ya, kalau banyak nih dari setiap mulai Allah Akbar takbiratul ihram pertama sampai kita tuntungin ada terus adabnya nih. Ternyata kita kada menjalankannya tuh. Maka wajar ya guru-guru bahari madahkan bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamulaan yang diucap istighfar. Ya kan? Minta ampun sama Tuhan karena belum sempurna menjalankan adab sembahyang tadi. Jadi beristighfar kita. Serta engkau menyesal akan yang demikian itu. Menyesal. Jadi intisari istighfar itu ya menyesal. Ada penyesalan. Jadi orang yang minta ampun, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tapi kada ada rasa penyesalan, itu narannya belum minta ampun. Jadi ujar dalam kitab tu ada istighfar yang diistighfari. Napa nih tuh istighfar yang kada ada rasa penyesalannya. Nah, jadi rasa penyesalan itulah intisari istighfar. Biar kita kada mengucap istighfar, tapi ada rasa menyesal, sudah dihukumi istighfar walaupun belum sempurna. Nah, walaupun belum sempurnanya itu kan menyesal, lalu minta mau berucap astagfirullah aja kita. Nah, itu sempurna naranya. Dan apabila engkau kata wa ma'ana minal musyrikin. Nah, ini masih dua iftitah. Wa ma'ana minal musyrikin. Kalau arti secara bahasanya katanya bukanlah aku tergolong orang-orang yang syirik lawan Tuhan. Itu arti secara kata. Maka adabnya ingatkan di dalam hatimu. Nah, menapiakan. Arti menapiakan ini menghapus atau menghilangkan akan syirik yang khafi, yang samar. Jadi kita modelnya itu ada basic kekuatan, kehendak yang kuat menghapus di hati ini syirik yang samar. Kenapa syirik yang samar tuh? Banyak benar. Cuma awal mulanya adalah dua rasa semalam tuh. Nah, itu awal syirik tuh. Rasa kawa, rasa basi. Itu bibit syirik di hati. Memang itu masih manusiawi, Bang, belum jadi penyakit lagi. Cuma bilanya kada dididik jadi penyakit ujub cagernya. Serta engkau sucikan hatimu daripada syirik yang khafi. Nah, beres menapiahkan syirik yang khafi. Apa itu syiriknya khafi? Rasa kawa aja kita aku kada kawa. Ada perasaan rasa basi timbul di hati, aku kada basi. Nah, itu menapiahkan. Imbah itu diberesihi pula. Termasuk memberesihi syirik khafi ini, makanya kita disuruh membaca astagfirullah li. Nah, walil mu'minin li ini tuh ya memberesihi keakuan kun itu. Ya Allah, lu minta ampun. Apa yang kita minta ampun Tuhan? Li. Terutama dosa ulun yang mencongkong ini nah, li. Walil mu'minin wal mu'minat, hanya dosa orang Islam yang beriman seluruhnya. Itu kalau 27 kali dibaca sesudah subuh, ditulis kita daripada wali abdal. Jadi rugi kan baca itu ya Allah, ditulis. Surang sudah wala-wala, barangnya tulisannya barang ya. Nah, 27 astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalau lain dari imbah subuh 10 kali 10 kali. 11 kali 11 kali ya. Imbah subuh aja 27 terbanyak. Yaitu
yang syirik itu yaitu yang khafi, yang samar. Nah, yaitu riya dan ujub dan takabbur. Nah, dan yang lainnya. Kadang kita yang masalah yang riya, ujub, takabur ini kada merasa. Kenapa? Nya samar apa enggak ada congkongannya. Amun kita menyembah lain Tuhan, misalnya menyembah batu kan mustahil. Siapa akun menyembah batu? Menyembah matahari kada akun juga kan, itu nyata sudah syiriknya. Tapi mun di hati ada perasaan kawa, kan kada merasa kita tuh. Jadi syirik itu asal muasalnya embrionya aja kita rasa kawa, rasa besi, itu aja. Membuang dua rasa itu nah, pelajaran Supa 20 tuh. Dan yang lainnya. Dan apabila engkau kata, nah, ini pulang nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu kalau diarti secara kata, salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Artinya bahwasanya sembahyangku dan ibadatku dan hidupku dan matiku sekaliannya itu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Maka seyogyanya engkau hadirkan makna yang demikian itu. Ingat nih, kita hadir di kesempurnaan khusyuk ya, kalau makna yang demikian itu serta, nah serta ini nah, ada sertanya di sini, imbah hadir hatinya, apa artinya itu di hati, serta engkau pana akan segala yang demikian itu daripada dirimu dan anggota, daripada dirimu dan engkau sabitkan yang demikian itu bagi Allah Ta'ala. Maksudnya di situ ada kalimat inna sholati, salatku, ada kada akunya di situ, hidupku, matiku. Nah, aku itu disebut keakuan narnya. Memang disuruh mau ucapakan, cuma aku yang kada bisa berlepas dari pertolongan Allah. Itu cara mempanahkannya. Ini sembahyangku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Maksudnya aku yang kada bisa lepas dari pertolongan Allah. Itu maksudnya, itu cara mempanahkannya. Jadi kalau kita kada ingat atau tertinggal aku yang kada kawa lepas dari pertolongan Allah, cuma ingatnya ini aja, hidupku, matiku, ibadahku, salatku, nah itu syirik sudah. Makanya Jasdin tadi ingatakan maknanya, artinya salatku, sembahyangku, tapi serta dipanahkan, ya kalau. Nah ini adabnya nih, serta engkau panahkan. Jadi yang pertama tadi kan maka seyoginya engkau hadirkan makna yang demikian tadi yang di atas, salatku, ibadahku dihadirkan, tetapi serta engkau panahkan akan segala yang demikian itu daripada dirimu. Nah caranya ya tadi, aku yang kada bisa berlepas dari pertolongan Allah. Mun kayak itu kayak apa? Sama dengannya berarti ada ini kebaikan Allah, panah sudah dengan Allah. Dan engkau sabitkan, nah yang demikian itu bagi Allah engkau tetapkan, arti sabit itu engkau tetapkan. Mun sudah kita merasa atau mengakui bahwa aku ini kada bisa lepas dari pertolongan Allah, berarti yang ada ini kita tetapkan bahwa yang ada ini seluruhnya kebaikan Allah. Itu maksudnya. Karena perkataan itu yaitu perkataan orang yang panak daripada dirinya, nah, dan baqa bagi Tuhannya. Arti panak bagi dirinya, ia kada melihat dirinya berisi kebaikan, dan baqa bagi Tuhannya. Maksud baqa dengan Tuhannya, ia melihat hanya Allah yang berisi kebaikan. Nah itu maksudnya, melihat dirinya panak, maksudnya kada ada berisi kebaikan. Amun yang sembahyangku Tuhanai, ibadahku Tuhanai. Nah lalu merasa nang seorang tuh yang bisi kebaikan, nah luput naranya. Tapi kita panakan kisah diri kita dengan cara yang sederhana aja, kadang kali-kali ada ibadahku yang aku kada bisa terlepas dari pertolongan Engkau wahai Allah. Dan yang ada ini seluruhnya kebaikan pian juga. Nah bakal dengan Allah naranya. Dan apabila engkau kata nah ini masuk sudah ke doa ke surah Fatihah ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Membaca a'udzubillah nih. Ini bacanya hukumnya sunnah ya Allah.
Maka engkau ingatkan bahwasanya syaitan itu setrumu, arti setru itu musuhmu yang dengki dan mengintai akan dikau. Yang mengintai ia syaitan akan dikau. Karena berkehendak ia syaitan memalingkan akan hatimu daripada Allah Ta'ala. Nah jadi waktu kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir itu kita ada berisi perasaan. Ada berisi perasaan di hati bahwa syaitan itu musuh kita. Yang sifatnya syaitan tadi hendak memalingkan kita dari Allah. Nah tuh harus ada perasaan yang kayak itu. Jadi kita waspadanya tuh polnya kita. Dan bersungguh-sungguh, amun sudah kita tahu misi-misi syaitan, lalu kita sungguh-sungguh engkau minta pelihara akan dengan Allah Ta'ala daripada syaitan itu. Ya kalau lalu auzubillah kita. Dan daripada was-wasnya, arti was-wasnya itu tipu dayanya. Nah, supaya hadir hatimu kepada Allah Ta'ala. Nah ini tuh. Jadi waktu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita minta pelihara lawan Tuhan daripada syaitan yang nyata-nyatanya itu hendak memalingkan kita dari Allah. Adapun membaca Fatihah dan surah ini sesudah Fatihah ya Allah, surah apakah? Maka hendaklah engkau hadirkan makna bacaanmu itu. Jadi maknanya arti makna ini artinya alhamdulillah segala puji. Nah, ya Allah. Nah, itu arti itu dihadirkan. Jadi itu sekira-kira jangan lalai hatimu itu daripada mempahamkan akan maknanya itu. Jadi maksud pengarang kitab ini, bila kita membaca sesuatu bacaan di dalam sembahyang, itu artinya kita disuruh paham. Ini kesempurnaannya malah kesempurnaan khusus ya Allah. Nah yang semalam itu kan sekurang-kurangnya hadir hati itu memandang kebaikan Allah atau dirasa dilihat oleh Allah. Sekurang-kurangnya cuma kesempurnaannya 6 macam. Mun dirinci-rinci ya kayak ini tadi penjelasannya. Dirinci-rinci. Artinya tahu. Mun kita artinya kada tahu kurang sempurna. Nah, lalu mun artinya sudah tahu, lalu ada adabnya waktu mengetahui artinya nih tuh. Ada adabnya. Dan apabila engkau baca, nah di samping tahu artinya, ini adabnya. Apabila engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya aku memulai bacaan ini dengan nama Allah yang amat murah, lagi mengasihani akan hambanya, maka, nah ini adabnya nah. Artinya kita paham, adabnya kita mengerti. Maka hendaklah engkau niatkan dengan dia bacaan Bismillahirrahmanirrahim nih, yaitu akan tabarruk pada memulai bacaanmu itu, mengambil barakat Bismillah. Nah itu diantara niat mengucap Bismillah, mengambil barakat Bismillah, tabarruk naranya. Karena dia Nabi kan apa aja bila kada dimulai dengan Bismillah kada berbarakat. Maka niat kita membaca Bismillah itu diantaranya mengambil barakat Bismillah pada memulai bacaanmu itu. Dan pahamkan olehmu akan maknanya itu, bahwa sekalian perbuatan dan sekalian perkara itu terjadinya putusnya dengan kudrat Allah Ta'ala. Nah ini yang penting kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim ya kita. Makanya kita lihat tuh keputusan Allah berataan tuh. Karena kada terjadi melainkan diputuskan oleh Allah. Itu maksud Bismillah tadi. Dan apabila engkau baca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya paham kita artinya, yaitu segala puji bagi Allah Ta'ala Tuhan sekalian alam. Nah maka adabnya bang, hendaklah engkau hadirkan di dalam hatimu akan apa tuh? Akan syukur. Nah, akan syukur bagi Allah Ta'ala atas segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Kan alhamdulillah bang kalimatnya. Jadi bahasa sederhananya kayak ini, arti syukur itu tuh ini langsung pemahaman bahasa kita yang ringkas sajalah. Arti waktu mengucap alhamdulillah nih ujar guru Sumpul Bahari itu, hati jangan kada himong. Nah gitu aja tuh kan ringkas saja. Jadi jasidin hadirkan akan syukur bagi Allah Ta'ala, maksudnya himong.
Jadi waktu kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin tuh jangan lagi kita model kayak rasa pusang, rasa pina kayak berpikiran. Nah, jadi harus ada himung. Bahkan guru Bahari itu menyambat Jasidin kalau mengucap alhamdulillah itu sudah model kayak perjanjian kita lawan Tuhan. Apa perjanjiannya? Isyarat bahwa kita tuh sudah berucap lawan Tuhan, ya Allah, ulun kada hendak sakit hati lagi. Itu waktu mengucap alhamdulillah tuh kayak itu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya Allah, nang kaya kita tuh berjanji lawan Tuhan, ya Allah, ulun kada aku lagi sakit hati. Nah, kayak itu perjanjiannya. Yang itu pemahamannya tuh. Yaitu hadirkan di dalam hatimu akan syukur bagi Allah Ta'ala, karena segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Jadi yang kita senang, kita himung ini Allah, dan kuasa mengerjakan ibadat itu pun adalah nikmat dari Allah Ta'ala juga. Jadi himungnya kita tuh bukan dengan diri kita lah. Ini hati-hati juga, kita bisa juga himung, tapi himung dengan diri ujub narannya itu ujub yang samar, atau himung dengan ibadah kita salah juga. Yang kita himungin ini Allah yang sudah menolongi kita. Nah, itu kita himungi. Atau kita ambil jalur yang mudah aja. Nah, kita melihat diri kita adalah nikmat datang dari Allah. Nah, kita nyaman lagi memaham. Kita melihat ibadah kita adalah nikmat dari Allah. Lalu gembira dengan Allah yang sudah menjadikan kita ini nikmat sebukuan. Dari ujung rambut sampai ujung batis nikmat. Garak dan diamnya nikmat, tapi dari Allah. Dan apabila engkau baca, tadi kan hanya alhamdulillahirabbil alamin, sambungannya pulang Ar-Rahmanir Rahim, artinya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat murah di dalam dunia, lagi amat mengasihani akan hambanya di dalam akhirat. Nah, jadi Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Maka itu artinya, maka adabnya ingatkan olehmu di dalam hatimu akan beberapa macam rahmatnya itu akan dikau, supaya engkau harap akan dia. Nah, jadi kita ingatan kita Allah Ta'ala ini bersifat Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Mudahan aku disayangi sidin di dunia, disayangi sidin di akhirat. Nah, itu maksudnya. Serta engkau besarkan akan dia dengan katamu, sambungannya pulang. Jadi waktu mengucap Ar-Rahman Ar-Rahim, kita mudah-mudahan bahasa kitanya jelas, mudah-mudahan aku disayangi Tuhan di dunia di akhirat. Tuh. Lalu sambungannya pulang. Maliki yaumiddin, maliki. Ma boleh panjang, boleh handap bacanya. Cuma ta'abdal panjang pada handap. Kenapa? Takuni dibinian ketujuh panjang atau tujuh handap. Yakni Tuhan yang memerintahkan pada hari kiamat daripada haru-hara hari kiamat dan balasannya dan hisabnya. Nah, kemudian maka engkau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadatmu itu karena Allah Ta'ala, tiada karena lainnya. Nah, coba kita pahami dulu kita nah. Yang Maliki Yaumiddin itu nah, yakni Tuhan yang memerintahkan. Arti Maliki Yaumiddin ini Allah yang memerintahkan pada hari kiamat, pada huru-hara hari itu. Jadi Allah yang berkuasa waktu itu juga kita. Yang berkuasa satu-satunya Allah pada hari kiamat, padahal keadaan huru-hara. Tentang siapa yang dibalas sedin, siapa yang dihisapnya, Allah yang berkuasa. Maka waktu kita mengucap Maliki Yaumiddin, adabnya engkau ikhlaskan hatimu semata-mata ibadatmu itu karena Allah, bukan karena yang lain deh kita. Karena yang membalas itu Allah. Nah, jadi waktu Maliki Yaumiddin, ya Allah, ulun sambahyang ini nah semata-mata karena pian yang menyuruh, bukan karena siapa-siapa. Nah, itu tuh. Kita nahapakan di situ yang kita tuju hanya Allah. Waktu mengucap Maliki Yaumiddin, sebab yang kita datangi kina hari akhirat, yang di situ hanya Allah yang berkuasa. Dengan katamu iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, artinya akan dikau kami menyembah dan kami berbuat ibadah, tiada kepada yang lain daripadamu. Nah, kemudian maka engkau berlepas dari perbuatanmu itu serta engkau serahkan sekaliannya itu kepada Allah Ta'ala dengan katamu wa iyyaka nasta'in.
Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu model kayak duit lambaran tuh nah, sebelah menyubalah ada kawat terpisah. Iyyaka na'budu, kita beribadah lawan Tuhan, kepada Tuhan, menuju Allah di kita. Kadada yang lain dituju. Tetapi wa iyyaka nasta'in, kita menuju Allah dengan Allah juga. Itu maksudnya. Kita beribadah disuruh Allah, tetapi kita beribadah ditolongi Allah juga. Nah, rasa disuruh oleh Allah beribadah, iyyaka na'budu. Rasa ditolongi Allah beribadah, iyyaka nasta'in. Itu maksudnya. Artinya akan dikau kami minta tolong segala perbuatan kami, sama ada ibadat dan yang lainnya, karena tiada kuasa seseorang berbuat ibadat dan lainnya itu melainkan dengan pertolong Allah Ta'ala juga, dan petunjuknya dan kudratnya dan anugerahnya. Iyyaka na'budu, ya Allah ulun sembahyang ini karena pian yang menyuruh, dan ulun pun waktu sembahyang itu dengan adab menghadirkan perasaan ikhlas di hati, itu pun karena pian yang menyuruh. Nah, jadi ibadatku karena suruhan pian, ikhlasku beribadah pun suruhan pian. Itu iyyaka na'budu, itu dulu secara ringkasnya. Wa iyyaka nasta'in, tapi ulun beribadah dan ikhlas kada kawa pian kada menolongi. Nah, jadi ikhlas apa ibadah ulun, ikhlas ulun kebaikan pian. Itu maksudnya wa iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apabila selesai engkau daripada meminta pelihara daripada syaitan, lalu menyerahkan kepada Allah Ta'ala dengan katamu Bismillahirrahmanirrahim tadi, dan mengambil tabaruk dengan dia, dan telah selesai daripada memuji Allah Ta'ala dan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin tadi, daripada permintaanmu tolong pada berbuat ibadatmu itu dengan nama Allah Ta'ala, maka pinta pula ulihmu daripada Allah Ta'ala akan hidayah pada jalan yang benar dengan katamu. Nah, artinya mun sudah nahap jasidin mulai dari bismillah alhamdulillah tadi sudah tadi ya lah. Nah, maka sambungannya pulang kita minta petunjuk lawan Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, artinya beri olehmu hai Tuhanku akan kami hidayah. Tegepin sudah dapat naran bini Siti Hidayah. Dapat. Yakni pertunjukan akan jalan yang betul, yaitu jalan yang membawa kepada takut akan Allah Ta'ala, yaitu jalan bagi orang-orang yang salik, yang muttaqin. Arti salik ini orang yang mau bujur-bujur belajar sifat 20, mau bujur-bujur belajar fikih, mau bujur-bujur belajar tasawuf, dan mau hendak mengamalkan salik sudah narannya, yang muttaqin. Dan minta pula olehmu akan jalan orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala akan nikmat dan hidayah yang betul, yaitu jalan bagi anbiya, jalan para nabi, dan aulia, jalan para wali, dan siddiqin, orang-orang yang benar, dan syuhada, orang-orang mati syahid, dan solihin, dan orang-orang saleh. Nah, itu waktu kita mengucap ihdinas siratal mustaqim. Jadi bahasa sederhananya kayak ini nah. Kan panjang loh kan ya lah panjang. Yang kita minta lawan Tuhan tuh minta petunjuk jalan yang bujur. Yang mana jalan yang bujur tuh? Jalan orang-orang yang dijalani para nabi, para rasul, para wali, orang-orang saleh. Nah itu jadi ya Allah, nah ulun waktu ini waktu mengucap ihdinas siratal mustaqim nih, jangan sampai ulun tak keluar dari jalan guru-guru ulun. Selesai sudah habis kisah. Kadang lagi di waktu ihdinas siratal mustaqim jangan sampai ulun keluar dari jalan bubuhan guru-guru ulun. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, artinya yaitu jalan mereka yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, artinya mereka itu yang tiada dimurkai atas mereka itu. Nah, jadi jalan yang engkau beri nikmat yang mereka itu kada dimurka oleh pian. Waladhdallin, artinya dan tiada sesat mereka itu.
Nah, dan tiada sesat mereka itu. Jadi jalan yang kita pinta ini jalan-jalan orang-orang saleh, wali-wali Allah, para nabi, para rasul, yang mereka itu sudah engkau beri nikmat. Artinya sudah bujur jalannya sampai dan dapat nikmat engkau yang sempurna. Dan mereka itu bukan orang yang engkau murkai, dan mereka itu pun kada sesat. Siapa mereka? Ya guru-guru kita. Dan pinta pula olehmu akan apa tuh? Akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala segala pintamu itu tuh diperkenankan lah, atau apa orang perkenankan itu dikabulkan. Nah, dan minta pula akan diperkenankan oleh Allah Ta'ala segala doa pintamu itu. Jadi sebenarnya mulai alhamdulillah tuh sampai walad dolin itu isinya tiga nih secara ringkas lah. Pertama, pengakuan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang kedua, memujinya kita akan kehebatan Allah. Yang ketiga, kita meminta selamat. Ya kalau meminta selamat, minta jalan yang bujur. Nah, ketiga-tiganya itu ujar pengarang kitab ini mudah-mudahan diperkenankan oleh Allah. Diterima oleh Allah, pujian kita diterima sidin, pengakuan kita diterima sidin, permintaan kita pun supaya selamat tadi, kada keluar dari jalan yang bujur tadi, diperkenankan juga oleh Allah. Dengan katamu amin. Nah, itu tuh. Jadi waktu mengucap amin ini jangan sembarang, ada pemahamannya. Ya Allah, tadi ulun memuji pian, terimalah. Ya Allah, tadi ulun mengakui bahwa ulun ni la haula wala quwata, itu diterimalah. Maka kita nih mengakui la haula diterima, diangkat derajat kita. Kita memuji Allah diterima, diangkat derajat kita. Maka kalimat amin tadi itu mengaminakan yang isi dua Fatihah itu. Kada emang iya kawan di sebelah tuh. Artinya perkenankan olehmu hai Tuhanku. Istajib doa anak itu kalau bahasa Arabnya amin itu istajib doa anak. Perkenankan olehmu hai Tuhanku akan segala perkataan kami itu yang dalam surah Fatihah tadi. Dan demikian lagi sayugianya. Nah, jadi ini kita karena pian bisi kitab, ya Allah yang di rumah bisi kitab dibuliki pulang mutalaah pulang supaya nahap. Ini kan tadi membaca aja hanya membaca dan memaham dengan limitan. Karena mana hapinya tadi saurangan pian. Saurangan. Jadi kita menuntut ilmu itu ada dua tahapan. Keduanya harus dilaksanakan. Tahapan pertama, tahapan kita membaca kitab, guru membaca, kita mendengar, itu tahapan pertama. Memaham pertama di situ, atau istilahnya tapakur pertama. Karena tapakur yang kedua, kita seorangan membaca membuliki mutolaah. Nah di situ putuhnya futuh lain butuh yang salah pahami. Nah di situ putuhnya kita. Bila kita kada hakun maulangi seorangan membaca, maharap yang mendengar dari guru kita aja tuh. Itu bagus juga pang, cuma kada sempurna. Nah, jadi kita ulangi pulang kayak ini aja sambil didengar suara guru kita tadi. Oh gini. Di situ kan Allah membukakan. Mari kita kan di situ juga dan menambah pemahaman kita. Asalnya kita waktu kita hadir tadi atau waktu kita di rumah tadi yang guru kita baca tadi itu mestinya 50% aja masuk pemahaman. Karena menambahi jadi 100% total itu waktu kita seorangan itu. Di situ Allah membuktikan bahwa yang memberi ilmu itu Allah Ta'ala, lain guru sebenarnya. Nah cuma guru ini wasilah. Nah wasilah aja kita. Jembatan. Dan demikian lagi seyogianya engkau pahamkan dan engkau bicarakan akan makna segala surah yang engkau baca. Kemudian daripada Fatihah. Artinya imbah Fatihah ada surah lah. Jadi surah-surah itu pertama artinya dipahami dulu. Ya Allah. Dibahas dulu, dipahami dulu. Segala surah yang engkau baca. Kemudian daripada Fatihah dan segala zikir dan doa dan segala tasbih yang ada di dalam sembahyang. Nah, kayak imbah waktu ruku tuh subhana rabbiyal azim wa bihamdi kita baca artinya kayak ini kan maksudnya. Nah kita pahami jadi lebih apa jorang lebih hapuk ya kalau mun paham maksudnya itu. Nah dan itu ada aja kok terjemahnya ya kalau tuh
Ada aja terjemahannya itu. Supaya hadir hatimu di dalam sembahyang itu kepada Allah Ta'ala. Ini kesempurnaannya aja kita. Dan kepada segala yang disuruhnya itu, yaitu ibadat yang engkau perbuat itu. Dan hendaklah engkau perbaiki adabmu di hadapan hadrat Allah Ta'ala itu. Karena engkau berdiri sembahyang itu, yaitu berdiri munajat di hadapan hadratnya Allah. Nah, jadi beradab baik. Kita di hadapan presiden pina palingap ada cocok lah. Dan baikkan olehmu adabmu itu pada zahir, maksudnya anggota tubuh, dan pada batinmu, maksudnya di hati. Karena Allah Ta'ala itu melihat ia, baik yang zahir maupun yang di hati, dan mengetahui ia ya Allah akan yang di dalam hatimu. Nah, dan yang di dalam rahasia hatimu. Jadi ada hati, ada lebih dalam dari hati lagi. Maka hendaklah engkau tawadhu. Arti tawadhu tadi rasa hina aja kita. Orang tahu bahwa kita salah, hina kada. Nah, tawadhu benernya. Dan zahirmu dan dengan batinmu, dan lihat olehmu jikalau engkau berdiri di hadapan sultan itu ya raja, atau di hadapan raja-raja yang besar-besar, betapa hal keadaanmu. Artinya kayak apa keadaanmu waktu itu, pada ketika itu. Dan adalah Allah Ta'ala itu Tuhan sekalian alam, dan adalah segala sultan dan segala raja yang di dalam dunia ini, yaitu hamba bagi Allah Ta'ala. Allah Tuhan sekalian alam, sedangkan raja, sultan, perdana menteri itu hambanya Allah. Kenapa kita lawan hambanya Allah pina menjaga benar adab di hadapan Tuhan, padahal hamba Allah Ta'ala juga. Lawan Allah Ta'alanya ya sembahyang menghadap presiden model kayak adab bakakarina di kita. Sembahyang tuh sambilan aja, sambil aja kita. Yang kalau kada sambilan nah jadi ini penting bener pianilah. Jadi diulang-ulangi di rumah nih, penting nih dibaca kayak ini ke adabnya waktu baca Fatihah tuh. Nah, jadi membaca Fatihah itu sebenarnya tahapan pertama tajwidnya dulu yang dibujurakan. Ya karena tuh rukun, Bang. Kalau mengetahui arti Fatihah waktu membaca Fatihah dalam sembahyang kada rukun. Jadi seandainya kada dipahami artinya sah aja sembahyangnya. Cuma ini kan kita nih menyempurnakan khusyuk sebenarnya. Ya mana hapi sembahyang tadi nih. Nah, jadi tajwid dan pemulaan, ibah tajwidnya bujur, bacaan kadang mesti harus pas sih, cuma asal pas saja tuh. Nah imbah ninto hanya artinya, hanya tadi adabnya tadi. Oh maksud bila yang kayak ini hati kayak ini ya, ada sudah diatur sidin kayak ini sampai amin, sampai di situ Fatihah. Maka amun kita tuh dasar ada gawian waktu membaca Fatihah, ada gawian hati. Kenapa yang dipikirkan? Kan dipikirkan lagi. Kita nih karena banyak berpikiran memikirkan ini itu. Memang kada ada gawian di hati, kada ada bahannya kita. Yang bahan kita kan baca bismillah, baca Fatihah aja. Kada ada apa yang dipikirkan di hati. Lalu kada ada gawian. Karena kada ada gawian ya mahaya bang sembahyang tuh. Mahaya bang. Wallahu a'lam. Dan sambungannya. Kita baca pertanyaan lah. Guru sabuting lagi nah aja. Anak berabuting nggak ada bapak tahun akan jengke. Salama terbuka ya kala. Nah, karena sudah waktunya habis kada kau lagi itu batakon. Sabuting lagi yang hendak ditanyakan soalnya ini pernah ulun alami pertanyaannya, mana afdalnya beribadah atau melayani laki? Oh berarti pian bibinian leh. Mana afdalnya ibadah atau melayani laki? Ibadah itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Yang wajib itu tetap dikerjakan. Nah, lalu termasuk ibadah yang wajib adalah melayani laki. Jadi kita banding-banding. Jadi ibadah itu ada dua, ada wajib, ada sunnah. Nah, melayani laki termasuk ibadah yang wajib. Jadi amun ibadah yang sunat napa? Sembahyang duha, tahajud, puasa sunat, sembahyang sunat. Nah, itu kalah dengan melayani laki. Kita nak berduha, laki mengiau, hadang dulu berduhanya, kaina dulu sahuti suara laki. Nah, sama nang kayak kita longkuitan gitu juga.
Babakti lang kuitan ibadah yang wajib. Kita sembahyang duha, kuitan mengiau, kaina sembahyang duha dulu. Nah sama dengan laki ini nih. Laki berapa kali mengiripi mata sudah. Nggih. Dikira laki tuntung udah surah soalnya bismillah pulang juz amma nih. Tuntung bismillahirrahmanirrahim pulang. Nah sambung tamat juz amma, tak guring laki. Dosa tuh pian kada dapat pahala lalu membaca Quran tadi nih. Nah, jadi harus sama-sama paham. Bila laki mengiripi mata, iya tuh. Kayak itu juga bini, laki pun harus paham. Bulang bulik bini betapi dada sudah. Laki kada tahu-tahu tentang mengatik tasbih aja. Salah juga enggak itu. Nah, jadi ada sesuatu yang kewajiban antara laki dengan bini. Jadi mun pian betakun mana afdalnya beribadah atau melayani laki, harus kita pahami. Melayani laki pun ibadah, bahkan hukumnya wajib. Nah itu. Dan kedua, apakah hukumnya menabung di bank? Ini mulai berhari sudah ini. Dan apa juga hukumnya deposito uang di bank? Kalau menabungnya aja kada apa-apa. Menabungnya aja, yang kada boleh itu bunganya. Lalu bunganya tadi dimakan pulang itu kada boleh. Dimakan anak bini pulang, anak bini segala macam kada boleh. Apalagi itu orang sajadah di bawah sembahyang begini. Nah, jadi bunganya nintu aja. Cuma bunganya tadi pulang jangan juga ditinggal di bank, ambil aja. Cuma digunakan kepada kemaslahatan orang banyak. Jalan bina beluang-luang, tukarakan tanah kah, pasir kah, tuyuk ke jalan. Nah, itu duit bunganya tadi. Tapi mun kita menabung bank dasar tujuannya supaya dapat bunga, kada kawang begitu ya lah. Tujuan kita anak bunga juga. Sudah jelas salahnya. Jadi kalau kita menabung di bank tujuannya untuk bunga, jelas keharamannya. Tapi ini bank-bank yang berbunga, lah. Tapi kalau kita menabung bank untuk supaya aman duit kita, karena kada ada lagi yang di tempat yang lain kecuali hanya bank, misal, lah, kada bunga yang kita unting, itu kada apa-apa. Paham ya lah? Cuma kena bunganya jangan ditinggal di bank, ambil aja. Cuma untuk kemaslahatan orang banyak. Yang sifat-sifatnya jalan, ada jembatan bina rusak segala macam, julung. Tapi yang penting kita jangan atas nama kita. Nah tuh orang memberi itu gitu aja. Kalau atas nama kita kada sah. Kenapa? Karena itu uang haram. Nah orang memberi, siapa yang memberi? Orang banyak. Karena duitnya tuh asalnya orang banyak yang memberi pada orang banyak juga. Nah gitu. Itu caranya, jangan saya memberi aku ya, nah salah. Kenapa salahnya? Hakunnya seorang memberi yang haram ya. Paham lah nih? Nah itu. Jadi menabung di bank ini tergantung niat. Bila niat kita tujuannya hendak mencari bunga, haramlah jelas. Tujuan kita supaya duit aman, kada apa-apa. Nah, cuma wah ini alhamdulillah ada bank syariah. Ya kalau coba bank kita ke bank syariah. Cuma hati-hati banknya bisa aja tulisannya syariah. Orangnya menyariah. Ya kalau jadi itu masalah bank jelas saya lah. Nah itu. Karena kita ini memang sudah diformat oleh negara kada kawal lepas dari bank haji ya melalui bank juga ya kalau. Nah, jadi kalau tujuan kita menabung di bank untuk berhaji itu kada apa-apa, boleh aja. Bukan seluruhnya di bank itu haram seluruhnya, kada banyak yang halalnya juga. Cuma pintangan bunganya itu aja. Kenapa haram bunga itu aja? Nya betikas bedahulu. Betikas itu bahasa Inggris mau paham lah. Betikas bedahulu tuh betantu bedahulu tuh yang salahnya. Bilanya seini, nah itu yang mulai jadi riba tuh. Caranya kada betikas sapambari atau kada bepandir bedahulu. Itu bahasa anunya mudharabah narannya itu bagus bagi hasil. Nah itu Islami, nah itu syariat narannya. Dan apa juga hukumnya mendepositokan uang bank? Sama aja nih. Ini kan jelas lagi. Bilanya duitnya seini, jangka waktunya seini, dapatnya seini kan betanto juga. Ya haram juga hukumnya nih tuh. Kalau betantonya masalahnya bukan apakah nama deposito, soto, tasarahin naranya apakah. Yang penting gawiannya nih tuh lah caranya kayak apa. Bukan masalah nama kita tuh. Ulu nama tidak paham juga, cuma lihat isinya kayak apa. Kalau isinya tadi betikas bedahulu, nyawalah bila menyimpan duit dia nu aku
duitnya saini dan lamanya saini, kubari saini. Nah itu jelas bunga sudah haram hukumnya, riba narannya. Bila kayak itulah kira-kira di situ tuh. Namun kayak itu jelas sudah. Cuma cakanya kayak ini pernah, ya walah mau menyimpan duit anu aku saini, aku mudahkan. Karena siapa keuntungannya kita bagi kena sini. Nah itu kada apa-apa nih tuh. Boleh aja. Untungannya banyak juga kita dapatnya. Untungannya sedikit juga. Nah, itu kada riba. Boleh aja. Walaupun naranya deposito juga. Jadi bukan masalah naman ini. Masalah gawiannya tuh kayak apa. Nah, jelas saya lah. Nah, jadi lihat itu apa gawiannya gitu nah. Kalau yang betantu berdahulu seini jelaslah ribanya. Itu sudah mulai bahari kala sudah kada perubahan. Kada kudu berubah mulai bahari dan termasuk guru sumpul termasuk maharam makan masalah bunga itu. Ada termasuk riba. Minta contohkan bacaan Fatihah basambung yang bujur kayak apa gasan tarawih guru. Ini sudah leh. Ini kada termasuk Sagan tarawih nih tuh boleh basambung. Boleh aja sebenarnya basambung tuh asal caranya menyambung bujur. Anak kayak apa kah? Boleh aja. Asal cara menyambungnya bujur. Lah artinya cara menyambung bujur tuh yang di akhir ayat tuh nah. Barisnya tadi dibaca mana menyambung jangan disukunkan, dibaca. Itu caranya. Memang ada tata caranya, bang itu yang sebujurannya lah. Cuma seandainya kada menggunakan itu kada apa boleh aja juga. Nah, jadi cara menyambung pian tuh tergantung get mana pian napas tahan. Itu aja tuh. Nah itu jadi caranya ini kada pian buka bukunya. Ya caranya kena ujung terakhir ayat tadi baris harakatnya tadi hendak disambung ke ayat sesudahnya jangan disukunkan tapi dibaca. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau kita wakaf. Kalaunya kita bersambung mina baris nunnya itu baris di atas, naknya itu dibaca tuh kalaunya disambung dengan ayat sesudahnya. Minarrahmanirrahim. Nah kayak itu. Ar-Rahmanirrahim. Mun sambung ke Maliki Yaumiddin bilang mi Maliki Yaumid. Itu caranya menyambungnya. Jadi itu mudah benar pian amun dibuka dulunya hanya surahnya tulisannya dibuka dilihati harakatnya baris di atas baca baris di atas hanya sambung dengan ayat sesudahnya. Nah kalau nyamun hendak yang berperaturan kan ada caranya, ada yang 4 napas ada yang senapas. Cara 4 napas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Menapas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menapas Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu dari sampai waladdallin. Nah ini kada kawa belajar kada pian seorang melihat di mana di tulisannya itu nah ini baris di atas akhirnya sambung dengan ayat itu caranya. Mun handak yang sanapas dari Bismillahirrahmanirrahim, tutung Bismillahirrahmanirrahim benapas dulu di situ dari alhamdulillah sampai waladdallin. Nah itu muntahan menjaga babang muha kada usah. Jelas saya itulah. Jadi minta contohkan cara bacaan Fatihah bersambung yang bujur kayak apa yang tadi. Jadi lihat ya anunya. Yang penting pian bukan contohnya cara paham dulu maksud cara menyambungnya. Jadi bacaan huruf baris di akhir ayat dibaca disambung dengan ayat sesudahnya. Nah itu caranya tuh. Apa hukumnya makan sahur dalam keadaan junub? Boleh cuma makruh. Makruh. Mun haram enggak ada makruh. Jadi makan, minum walaupun enggak ada bulan puasa, walaupun enggak ada waktu sahur, masih dalam keadaan belum mandi ganal, belum mandi besar, belum makan, minum hukumnya makruh. Nah, makruh hukumnya lah. Tapi kada haram tuh. Tetaplah sah puasanya
Bila mandi wajibnya sesudah azan subuh, sah aja puasanya, ada hubungannya. Biar pian bangun jam 8 pagi dalam keadaan junub pulang, sahlah puasanya, sah aja, karena tuh lain jalurnya. Tapi berdosa kita kada sembahyang subuh. Nah, jadi sah saja puasanya walaupun kita mandi wajibnya sesudah azan subuh. Orang sudah sembahyang subuh, kita kan tadi imbah basah sebelum basahur tadi kan rupanya betinju nih. Sebelum bersahur pas mbah tuh bangun jam 3 makanan sahur dulu lagi bini. Mbah tuh berabah-rabah taguring urang ajan subuh. Kita takajud tak bangun, masih berabah-rabah galing-galing, orang subuh sudah. Lalu orang bawirit, lalu bangun, lalu hanya mandi. Ya kayak itu kasusnya nih lah. Sah ada puasanya, sah aja puasanya ada Bapak. Cuma kita hati-hati ya, subuh jangan terliwat waktu itu Lalu cepat-cepat mandi, sekali mandi berdua pulang, hati-hati. Lo bin ada rundi kedua ya. Itu aja. Jadi sah aja puasanya lah, kata Bapak. Bolehkah niat salat tarawih digabung dengan niat salat mengqada subuh? Kada kawa. Salat tarawih lo nih. Sembahyang sunat tarawih juga. Mengqada subuh juga. Yang mana didahulukan kalau ada qadaan yang wajib, dahulukan qadaan yang wajib. Jadi mengqada subuh didahulukan, niat tarawih apa enggak ada kamu digabung. Sunat juga kenapa ada digabung? Karena dalam niat sembahyang tuh ada 3 di situ, qasad, ta'arud, ta'yin. Arti ta'arud itu membedakan wajibkah sunnahkah. Sekalinya antara wajib dan sunnah aja. Lalu bingung berarti ada ta'arud lagi naranya. Kan ada qasad, aku sembahyang. Ta'arud sembahyang apa? Wajib sunnah. Wajib sampai wajib. Ta'yin wajib apa? Subuh. Nah, itu tuh termasuk rukun di dalam niat. Kalau kita digabung, ya tadi antara wajib dan sunnah naranya. Sudah menghilangkan rukun yang ta'arud itu. Nah, jadi kawat digabung. Ya dahulukan yang wajib itu dahulukan. Karena kita bilanya sembahyang sunat didahulukan, musyalah meninggal dunia, yang wajib kada taqada, nah ngalih urusannya. Kada tahu kita umur ya kalau. Nah. Dahulukan yang wajib dulu. Mun badua kita tambahi pas imbah bacaan wali masyayikhina wa zaujatina. Kada bapalah guru kayak itu. Kada apa Biar tambahi wali masyayikhina wa wali muallimina, boleh aja tambahi zaujatina. Zaujatina kan istri-istri kamil kok. Boleh istri kami, berarti banyak istrinya nih, istri-istri nih yang lah. Ada bapak boleh aja. Amun pian saurangan berdoa, lalu pian wali zaujatina, pian istri-istri kami banyak, azwajina istri-istri kami misalnya, tapi seorang berdoa berarti banyak ini pian tuh. Wali kalaunya saurangan ya lah. Kalaunya orang banyak wali azwajina gitu nah. Boleh tambahi ya. Wali angsaina, wali itikina. Boleh tambahi asal pahamnya. Boleh aja nih entah kata Bapak. Ini kan artinya kan mendoakan wali jiranina, jiran ya Allah. Nah, wali ini wali macam-macam. Arti wali itu kan bagi. Boleh tambahi aja bagus lagi ya. Udah bahasa ini lucu. Tertawa tersebut. Amun kita mendengar apa maksudnya lah? Amun habis pancar. Amun kita mendengar habis itu pancar banyu mata, jadi sedih. Ini pakai kisah kan ya. Lalu bila taganang keluar pulang banyu mata asli Banjar pian ini pian kadang. Membatalkanlah puasa. Oh kada batal puasa. Aja pian menangis seharian kada batal puasa. Paling mata aja yang gatal. Kada batal puasa. Kalau menangisnya tadi memang hendak menangis, itu kada batal puasa.
Amun ditetangisakan bang kada batal juga puasa, kada ada hubungannya sebab kenapa aja kada batal ya. Piang cari pembatal puasa kada terbuat di situ. Kalau pang pembatal puasa menangis kada ada. Nah beda kalau kita menangisnya karena bakalahian misalnya dulu lagi bini itu batal pahala puasa. Kada pahala lagi, bisa sarikan tuh bang. Oh bau maunya sampai tangis misalnya. Baju jawaban puasanya kada batal, pahalanya yang batal. Itu aja tuh. Kalau kita menangis karena sedih biasa aja tuh kada apa-apa itu. Jelas saya lah, kada batal puasanya tuh. Mungkin itu menangis saya pulang hari ini jayo aja. Apa hukumnya seorang wanita yang demi menyelamatkan dirinya dan kehormatannya dari orang yang ingin memperkosanya, ini anu nih horor nih, dan dijadikan alat pemuas nafsu laki-laki sehingga ia bunuh diri. Apa hukumnya bunuh diri? Misal terjadi di daerah konflik perang. Oh ini, mau hendak perang aja kita nih ya kalau kada perang Jepang kita nih, kada apa ya kalau bunuh diri dalam kasus kayak ini tetap kada boleh, tetap hukumnya haram. Walaupun nang kayak itu tadi, kada boleh kita bunuh diri. Yang disuruh kita melawan, walaupun orang bunuh, nah mati syahid darahnya. Jadi tetap kita melawan, mun kita seorang membunuh itu darahnya putus asa, kada boleh. Tapi mau kita melawan lalu orang sarik orang bunuh, ada bapak. Nah, jadi di sini kasusnya kayak ini kalau bibinian dan tertekan maka boleh dua di sinilah. Kayak pertanyaan pin boleh dua, bukan dengan pilihan bunuh diri. Kada, pertama melawan sehingga orang yang disarik dibunuhnya kita mati syahid. Yang kedua melawan kedua nih. Lu merasakan tapi kita hati kada ketujuh, kada apa-apa dimaafkan, kayak itu aja. Nyawalah jangan bila sembahyang nyawa ku bunuh, ujar perampok nih, ujar siapakah. Nah itu pilihannya antara dua, sama kayak ini juga. Antara dua, pertama kita melawan, kita lawan mati syahid. Kedua kita ini melawan tapi hati kita kada ketujuh, paksa kita kada sembahyang. Maka sembahyang kita menghormati waktu aja siapa kawa kita. Coba kita mau kita tampakkan dibunuhnya kita kedua nih. Pilihannya kedua adalah kada sembahyang. Nah itu modelnya kayak sama ini juga pertanyaannya. Jadi kalau kita memilih bunuh diri itu tak salah. Itu nantinya beda dahulu masa orang menentukan nasib seorang nantinya. Ada boleh. Jadi apa hukumnya bunuh diri kasus ini? Ya haram hukumnya tetap. Jadi jangan, artinya kada sabar, ini kan ujian ternyata. Kenapa bunuh diri? Kan jadi pemuas laki-laki jadi istrinya kayak jadi pemuas. Nah itu dia hati kada ketujuh. Nah itu hati kada ketujuh. Ulun pengurus masjid, biasa warga tiap tahun terjadwal membukakan puasa di masjid, termasuk ulun juga. Karena sikun wayah ini kegiatan di masjid ditiadakan, termasuk sumbangan berbuka puasa ditiadakan. Nah, tapi sudah sekitar 4 hari ini kaum masjid mengajak warga buka puasa bersama. Dan ada juga yang menyumbang makanannya tanpa sepengetahuan ulun selaku pengurus masjid. Oh, curhat pian deh. Pertanyaan ulun, apa hukumnya mereka yang mengindahkan anjuran pemerintah dan MUI, apalagi mengerjakan tarawih dan jamaahnya banyak? Apa hukumnya? Betakun ngasar pol PP. Apa hukumnya? Jadi nang kayak ini kan ada zona-zonanya ya. Kalau zonanya sudah zona merah, atau zona merah itu bisa jadi orang tadi menjangkiti kita atau kita menjangkiti orang. Kalau sudah kayak itu tuh bisa jadi orang menjangkiti kita atau kita menjangkiti orang. Menurut para ahli itu kayak itu tuh buahnya sudah berisi keputusan zona merah narannya. Kalau tapi kita memaksakan yang kayak ini, nah itu termasuk hukumnya berdosa kita. Karena pemerintah wajib ditaati. Karena pemerintah ini berisi keputusan untuk kemaslahatan orang banyak juga. Nah, kita mengarasi
maka kita berdosa sebenarnya. Melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Apa yang wajib? Mentaati anjuran pemerintah. Nah, tetapi kalau kita masih di zona hijau, masih aman-aman aja, maksudnya di daerah kita tuh masih terisolir dari orang luar, kita ini masih aman-aman aja. Nah itu kada apa-apa, kada masalah. Hendak walaupun jadi kada kau disamaratakan juga bang ya kalau kita masih aman-aman aja, ya bertarawihan. Tapi kalau nya wilayah kita kada aman, ujar bubuhan ahlinya kada aman tuh, nah maka kita pun harusnya mengumpati anjuran pemerintah. Nah kayak itu. Jadi jipin bertakun apa hukumnya kada masil pemerintah. Nah lihati dulu di daerah mana nih tuh. Kalau di daerah zona merah yang di situ dikhawatirkan terjadinya penyebaran virus, nah kalau kita menggawi tarawih berjamaah orang banyak pulang, itu hukumnya kada berdosa, kada berpahala lagi tarawihnya, berdosa. Kada berpahala lagi, berdosa. Kenapa? Karena tadi di situ kita berpotensi menyebarkan ke orang atau orang menyebarkan ke kita. Nah itu tuh. Tapi kalau situasinya aman ya, masih zona hijau, biru ya, kalau hijau apa putih zonanya masih tuh. Nah itu kada apa-apa aja. Yang terjadi tergantung zonanya lah gitu nah. Apakah kerugian ulun karena tidak ikut menyumbang takjil berbuka? Karena tahun-tahun lalu ulun selalu aktif juga mengumpulkan orang banyak berbuka. Ada rugi pian? Caranya hendak mano supaya menyumbang ke orang, cari dengan cara yang lain. Jadi pian nukar sembako ke apakah julung lawan tetangga miskin atau keluarga yang miskin. Jadi masih banyak cara aja kita hendak membuka orang tuh banyak caranya. Datangi ke rumah yang miskin-miskin, julung gitu caranya. Kada mesti harus dikumpulkan orang tuh nah. Jadi itu caranya. Jadi banyak cara tuh nah, kada sebutin cara tuh kita hendak mencari pahala dari Allah Taala. Jadi jelas ya sudah. Bilang kayak ini hukumnya. Bila kadosa sengaling-ngalir, contohnya aja dalam fikih lah. Kita ini nah bangun guring, bersikat gigi kada, apa kada, mandi kada, imbah ninto langsung baudo gini yang sunat-sunatnya kada digawi, bakal kumur kada apa kada, langsung sembahyang, itu makruh sudah. Kalau ada orang terganggu jadi haram sebenarnya. Itu hanya urusan menuntung aja. Ini urusannya virus. Paham lah biar nih. Ini urusannya virus, urusan yang menuntung kalian virus tuh sudah hukumnya makruh. Kalau terganggu orang di sebelah, kita sembahyang tadi dengan mulut kita yang kada bersikat gigi segala macam tuh jadi haram hukumnya. Apalagi ini urusannya virus. Dan bukan hanya itu, ini kesepakatan pulang. Nah jadi kita itu tadi maksudnya jangan sampai kita membahayakan orang dan jangan juga orang membahayakan kita, karena menjaga keselamatan kita hukumnya fardu ain. Jadi wajib kita tahu nih, menjaga kesehatan kita tuh fardu ain hukumnya. Arti fardu ain itu tuh kada kau diwakilkan, masing-masing wajib menjaga kesehatan. Kada boleh kita membahayakan kesehatan kita seorang. Nah, jadi penting kita ketahui pemerintah kada melarang kita tarawih. Ini banyak salah paham, melarang tarawih ya kada. Kerumunannya itu yang dilarang. Kerumunannya itu nah. Nah, maka kan semua dulu biasa sudah ulun padahi tata cara tarawih di rumah ya kalau gampang ya. Tata tarawih di rumah. Berjamaah juga dulu lagi bini kan, cara anak kah. Cuma kita ini kan tarawih itu parasan kita di masjid tuh bang sudah. Bila kada di masjid kan beli ke rumah nonton TV naham galing kada tarawih lagi tuh. Nah itu berarti kita ketahuan kualitas keimanan kita beribadah tuh karena orang banyak. Nah itu ibadah kita kan orang banyak aja, kada mun seorangan galing-galing itulah anunya kualitas kita tuh nak ketahuan di situ. Nah jadi jelas saja. Jadi jawaban piannya tergantung zonanya lah, tergantung zonanya. Mun zonanya hijau aja, aman-aman aja, bagus tarawih. Makanya untuk tiap-tiap masjid walaupun zona merah itu tetap disarankan azan. Jadi kaumnya tetap azan. Imamnya ada seorangan tetap jadi imam di situ sembahyangan atau berdua aja dengan kaum. Nah kayak itu. Jadi jangan juga masjid dikosongkan kada ada azan, kada boleh. Langgar-langgar di mana-mana tetap ajan itu masing-masing.
Nah, tarawih misalnya tadi teh, ajalnya tetap aja. Cuma kita ini pentinglah tarawih ini kan sunnah hukumnya hanya ada di bulan Ramadan, ya kan? Nah, hanya di bulan Ramadan. Jadi usahakan di rumah tarawih. Nah, amunnya kada sanggup 20, berniat dulu 20. Ingat mana kawa, ingat situ. Nah, gitu caranya. Jadi sembahyang dulu berniat sampai 20. Oh, ingat 2 rakaat aja kawa aja betul. Kauyuhan ya anak memaham bini aja. Ayo itu sudah. 2 rakaat aja narnya. Jatuhnya ke qiyamul lail. Dapat pahala aja juga. Sebab kan ke 20 udah tahan nih. Nah, jadi cuma jangan sampai mun berniat sudah berniat hendak 2 rakaat saja itu yang sudah ada bujur, sudah di luar mazhab naranya. Kalau kita berniat 20 juga, ingat mana sampainya kena ingat situ. Nah, itu no problem, ada masalah. Nah, ini cara solusi nih bagi yang pengulir juga. Nah, ini contohnya nih ya kan. Aku berniat 20. Sekalinya kawa 8 rakaat aja. Nah, alhamdulillah. Jadi kita kadang-kadang menyerupai orang yang di luar mazhab, tapi kita tetapnya 20. Cuma ingat kawannya ke 8 aja. Paham ya lah. Nah, wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karam ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.